Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video diskusi kelompok kami. Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update menarik dari kami. Yuk, simak pembahasan seru kita kali ini. Berikut daftar isi pembahasannya. 1. Perkenalan kelompok. 2. Siapakah Al-Farabi? 3. Lahir dan wafatnya Al-Farabi. 4. Masa kecil Al-Farabi. 5. Karya kitab buku Al-Farabi. 6. Nilai-nilai yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kenalan dulu. Di sini ada Anita S. Taha sebagai ketua, Asrafil Nento, Arif Husain, dan Alim Ahmad. Kami semua sangat senang bisa berbagi pembahasan menarik dengan kalian. Jadi pastikan untuk tetap menyimak dan ikut diskusi seru ini sampai selesai. Siapakah Al-Farabi? Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam yang lahir di Farab, sekarang bagian dari Kazakhstan. Ia dijuluki sebagai guru kedua Al-Mu'allim Al-Tessen setelah Aristoteles karena kontribusinya yang besar dalam berbagai bidang pengetahuan dan pemikirannya yang dijadikan rujukan di dunia barat. Al-Farabi dipandang sebagai filsuf muslim pertama yang menghadirkan filsafat sebagai suatu sistem yang koheren di dunia Islam, melampaui warisan filsafat skolastik Neoplatonisme yang diwariskan Alexandria dan filsafat peripatetik Aristotelian yang berkembang di Syria, Antiochia. Lahirnya Al-Farabi. Al-Farabi berasal dari keluarga bangsawan dan mendapat pendidikan awal yang baik. Sejak muda, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat yang membawanya untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu. Sebagai seorang filsuf, ia sangat dipengaruhi oleh karya-karya para filsuf Yunani kuno, terutama Aristoteles dan Plato. Namun, ia juga banyak menyerap pemikiran-pemikiran dari berbagai tradisi intelektual, termasuk Islam, Persia, dan India. Setelah mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, Al-Farabi kemudian melanjutkan studinya ke berbagai kota besar dalam dunia Islam pada masa itu, termasuk Baghdad, yang saat itu menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Muslim. Di Baghdad, Al-Farabi memperdalam pengetahuannya dalam filsafat, logika, matematika, astronomi, musik, dan ilmu-ilmu lainnya. Masa kecil Al-Farabi, meskipun tidak banyak yang tercatat secara rinci, dapat disimpulkan dari beberapa informasi historis dan biografi yang ada. Al-Farabi lahir di kota Farab, Otrar, yang terletak di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kazakhstan pada sekitar tahun 872 m. Farab pada masa itu merupakan kota yang strategis dan menjadi pusat perdagangan serta intelektual, dan kemungkinan besar mempengaruhi pendidikan awal Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan, pada tahun 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Masyarakat mengingatnya sebagai anak yang rajin dan tekun belajar. Pada masa kecilnya, ia dikenal memiliki kemampuan berbicara yang baik dan meninggalkan Otrar untuk menuntut ilmu, sekaligus melakukan perjalanan yang akan membentuk pemikirannya. Karya-karya Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi menghasilkan begitu banyak karya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu logika, ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, bunga rampai, kutub munawwa'ah, serta musik. Karya tulis Al-Farabi diantaranya adalah Al-Madinah Al-Fadilah, Isya'u Al-Ika, Kalam fi Al-Musiki, Isya'u Al-Ulum wa Atarif bi Agradiha, Jawami As-Siyasah, Al-Musiki Al-Kabir, yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori, dan praktiknya. Karya-karya Al-Farabi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap filsafat Islam dan pemikiran Barat, terutama dalam bidang logika, etika, dan filsafat politik. Banyak karya-karya filsuf Islam setelahnya, seperti Ibn Sina, Avicenna, dan Ibn Rushd, Averroes, terinspirasi oleh pemikiran Al-Farabi. Karyanya juga menjadi referensi penting bagi para ilmuwan dan filosof di dunia barat pada zaman Renaissance dan seterusnya. Secara keseluruhan, Al-Farabi adalah salah satu pemikir besar dalam sejarah peradaban Islam.
dan karyanya memberikan kontribusi besar dalam perkembangan berbagai disiplin ilmu, dari filsafat hingga musik dan logika. Al-Farabi, sebagai seorang filsuf yang menggabungkan pemikiran logis dan spiritual, mengajarkan banyak nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam konteks moral, sosial, politik, dan pribadi. Berikut adalah beberapa nilai-nilai penting dari ajaran Al-Farabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pencapaian kebahagiaan melalui kebajikan. 2. Pentingnya akal dan rasio dalam pengambilan keputusan. 3. Kehidupan sosial yang harmonis. 4. Mengutamakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. 5. Kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab. 6. Pentingnya keadilan dan persatuan. 7. Menjaga harmoni antara dunia material dan spiritualitas. 8. Penghargaan terhadap keberagaman. 9. Menghargai keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Cinta ilmu Al-Farabi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak pernah berhenti mencari ilmu. Kita dapat menerapkan nilai ini dengan terus belajar dan mengembangkan diri, dan Al-Farabi dikenal sebagai orang yang disiplin dan tekun dalam mencapai tujuan. Tidak pernah bergantung pada orang lain untuk mencapai tujuannya. Secara keseluruhan, nilai-nilai Al-Farabi mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, adil, dan berpikiran terbuka, serta selalu berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara pribadi maupun kolektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan individu yang lebih berkualitas. Sebagai penutup dari presentasi kami tentang tokoh Al-Farabi, kami ingin menekankan bahwa Al-Farabi bukan hanya seorang filsuf besar, tetapi juga seorang pemikir yang mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan kebahagiaan sejati yang dicapai melalui kebajikan. Pemikirannya yang melintasi berbagai bidang dari filsafat politik hingga musik masih relevan dan memberikan inspirasi bagi kita di dunia modern ini. Karya-karya dan nilai-nilai yang beliau ajarkan mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran melalui akal yang jernih, menghargai keberagaman, dan membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Kami harap, setelah presentasi ini, kita semua dapat merenungkan kembali bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, kepemimpinan, maupun dalam pencarian ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang Al-Farabi dan warisan intelektual yang beliau tinggalkan. Jika kalian merasa presentasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.